Halo, Ya, halo Pak, selamat malam. malam. Assalamualaikum Pak SJ. Ya, waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana ini I- kesempatan ditelepon? Iya Pak, Ya, ini mau konsultasi dengan Pak SJ Pak. iya, bagaimana Bapak? Iya, saya sudah konsumsi jalan 2 botol nih Pak, yang pil untuk herbal Pak SJ yang asam lambung sama Ya, eh, jantung. jantung ya Pak ya. Ya, Iya, terus yang sekarang lagi konsumsi ini juga Pak, yang cair. ya, yang cair. Terus mulai Iya, udah seminggu. ada perkembangan? Alhamdulillah, sudah tidak ada masalah di perut. Cuma kadang kalau sore nih Pak, Ya, yang sebelah kiri ini, bagian dada sebelah kiri apa kayak ngilu. Tapi ya di kalau bawah ketiak ya. iya benar, Ya, sama di daerah-daerah jantung juga itu ya kalau tidak salah Pak SJ. ya suka cerkit-cerkit gitu. Iya, suka kayak nyut-nyut gitu. Tapi Ya, kalau sudah sendawa hilang gitu. ya itu memang tinggal sisa-sisa gas saja itu Bapak. Yang penting nanti Oh, tinggal sisa gas. ya Nah, akhirnya dihabiskan, tinggal itu aja yang dirasakan. tinggal itu aja. Kalau rasa cemas masih ada kalau pas mau Pas. pergi ke masjid, mau ke masjid sholat itu kadang kayak ini Pak, apa namanya, agak cemas, tapi mungkin rasa trauma mungkin itu Pak ya. Ya, Kalau rasa enggak, trauma saja. Terus gini, kan banyak ini tidak cuma kita saja ya, ada juga ustadz yang ternama itu pernah berobat ke kami. Nah itu juga saat kena sakit seperti ini, kecemasannya juga tinggi sekali dan takut meninggal. Waktu itu sedang imami, baru dapat 3 rakaat langsung tinggal pergi karena sudah iya, ketakutan. Nah, akhirnya waktu itu nggak pernah jadi imam. Terus saat sholat di masjid itu nunggu orang-orang udah pergi semua. Nah nanti kalau pas sholat sendiri terus ada yang ngikuti itu langsung panik, cemas lagi. Nah, itu seperti itu itu kalau ada yang ngikuti cuma. Tapi sekarang udah sembuh jadi itu. gimana Pak? Tapi sekarang sudah sembuh total. Karena ya itu kita arahkan. Jadi kalau ke masjid kita nggak usah ketakutan. Nah apalagi Iya, orang itu kan yang dicari kalau kita pas meninggal juga kan pengennya yang husnul khotimah, umpama kita pas sedang sholat, kita pas sedang berbuat iya, baik gitu kan. Nah, iya Pak, iya Pak. jadi kalau pas, oh ya, saya kalau umpama mau mati biarkan saja, yang penting saya mati dalam keadaan husnul khotimah kan gitu. Nah, Iya, kalau kita benar sudah Pak. Iya. yakin ke situ, berarti kita sudah membayangkan bahwa surga itu jauh lebih bagus daripada dunia. Nah, kalau di dunia ini kan kita nggak ada tempat yang aman ya. Iya, iya. Semuanya terancam. Kalau nggak gunung meletus ya tsunami. Kalau nggak tsunami nanti Iya. terjadi apa likuifasi, itu tanah yang bisa berjalan sendiri balik semuanya. Iya, Nah, itu seperti benar itu. Pak. Benar Pak sih, iya. Iya, makanya kita Eh, yakin jadi saja nanti kalau sholat, seandainya ya, kok kita takut meninggal, lah udah pasrah aja di situ kan. Ya Allah, ini iya, kami sedang menghadapmu, kalau mau diangkat ya silahkan gitu kan. Nah itu kan husnul iya, iya, khotimah. iya. Nah itu kalau kita sudah Betul, betul Pak. tidak takut meninggal itu biasanya kita dosanya sudah Iya. bersih. Tapi kalau kita masih takut meninggal, biasanya masih digelayutin dosa itu. Wah, gitu. Iya, Jadi Pak SJ, iya, kalau saya, keadaan saya malah kalau sendiri saya ndak berani kalau sendiri dalam rumah. Saya selalu cari tempat keramaian. iya. Saya selalu cari. Itu kalau kondisi kayak gitu gimana Pak SJ? Ya, baik. Saya makan pun juga sudah alhamdulillah udah lumayan Ya, gini. nambah-nambah sedikit lah. Ya, kalau Nggak dulu, seperti awal-awalnya. ya dulu kami kan juga takut kalau sendirian, tapi karena waktu itu sempat diusir istri, ya mau nggak mau kita sendirian kan. Nah, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa di situ. Nah, Iya. ya, nah yang ditakuti saat kita sendirian apa? Nah, ya kada itu. Siapa tahu saya selalu Oh, gitu ya. ada di benak saya itu jangan-jangan saya yang sampai serangan jantung atau apa, karena Ya. yang itu tadi Pak SJ, rasa di sebelah kiri ini sama di bawah ketiak dia kayak apa namanya, nyut-nyut gitu. Ya, Cuma sebenarnya- nggak sering, Ya, kadang-kadang aja. ini bayar Bapak tenang ya. Sebenarnya serangan jantung itu tidak ada. Sebenarnya
Dan itu Iya. juga bisa memberikan bukti bahwa serangan jantung itu tidak ada. Serangan jantung itu yang dimaksud bagaimana kami juga tidak paham itu. Nah, kalau orang yang tiba-tiba sesak itu belum tentu jantung. Iya. Saat kondisi kita kena gas atau banyak, akhirnya pembuluh darah itu agak menyempit, itu juga agak sesak. Terus kalau yang orang meninggal mendadak, rata-rata kan memang semua orang mau meninggal itu kan sesak dulu. Ya. Oh gitu. Ya, Iya. semua orang mau meninggal, mau sakit, mau nggak sakit, saat ditarik rohnya itu seperti sesak. Mereka nahan. Gitu. Iya. Ya, nahan. Jadi sakit nggak sakit pasti sesak dan napasnya berat, mulai tersengal-sengal. Nah, pas kondisi kita sehat tidak tahu-tahu malaikat datang nyabut kan. Nah, itu yang berbahaya kan gitu. Pas dicabut kita Iya, sesak itu kan gitu. Iya Pak SJ. Ya, makanya tidak ada sebenarnya penyakit yang mematikan. Jadi kita nggak usah takut di sini ya. Tidak ada penyakit yang mematikan. Cuman kita itu waktu dalam kandungan kan sudah ada perjanjian, nanti pas setelah lahir umur kamu sekian gitu kan. Nanti kamu akan meninggal pada jam sekian, tanggal sekian, hari apa sudah ditentukan dan tidak bisa diundur sedetik pun kan gitu. Iya benar. Nah, orang-orang yang sakit jantung kan di dokter minum obat seumur hidup, berarti belum sembuh ya? Iya. Ya, berarti tidak sembuh. Terus minum yang obat diabetes juga seumur hidup, berarti tidak sembuh juga. Nah, terus yang darah tinggi atau stroke juga di dokter tidak bisa sembuh. Nah, kalau kanker ada yang bisa sembuh, ada yang tidak. Nah, yang seperti itu bukan penyakitnya yang membuat meninggal, tapi pas kita meninggal masih sakit itu sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi nggak ada penyakit yang mematikan atau membahayakan, tidak ada yang membahayakan yaitu Allah itu sendiri. Saat kita sudah tidak sudah habis jatahnya kita di dunia atau kontraknya di dunia, ya mau nggak mau kita harus pulang kan gitu. Iya benar Pak SJ, benar. Jadi nggak usah takut. Nggak usah nebak sendiri. Jadi kalau kita pengen takut meninggal, udah kalau saat kita takut meninggal tobat. Jadi kan Allah sudah berjanji tobat itu akan diterima oleh Allah sampai sebelum nyawa di tenggorokan kan gitu. Betul Pak SJ ya. Pas kita takut meninggal itu lebih baik malah kita bertobat, itu biasanya sembuh. Iya. Nah, karena kita udah tobat, seperti kita sudah pasrah. Allah sendiri kok ini belum saatnya, tapi orangnya sudah pasrah. Ya udah, saya angkat aja penyakitnya gitu. Kita nggak tahu. Iya benar. betul Mas. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak usah terlalu takut dengan meninggal, karena semua orang juga bakal meninggal. Yang penting kita siapkan bekal kita untuk meninggal itu, kita akan lebih tenang. Iya Mas, benar. Oh iya. Jadi nanti nggak usah takut lagi dengan penyakit gini. Kalau umpama takut sendirian, takut kambuh takut kambuh pas sendirian, kita yakinkan, karena dulu saya karena terpaksa nggak ada teman, tapi kami selalu ingat Allah. Kalau Allah mau nolong saya, pasti akan ada orang datang ke rumah saya gitu dulu. Oh gitu. Oh iya. Karena Allah selalu melihat kita, ada malaikat juga di samping kita kan. Halo? Ya, halo Pak SJ, masih boleh bertanya Pak? Ya, gimana? Ya, saya kalau merokok itu ada pengaruh nggak Pak? Kalau merokok itu sebenarnya individual, tapi kalau saya memang dari dulu nggak pernah berhenti merokok, bahkan sampai sekarang malah rokoknya kuat sekali. Oh, jadi maksud saya ada nggak pengaruhnya ke situ, asam lambung apa gitu? Sebenarnya nggak ada, cuman masalah atau makanan ini kan sebenarnya individual ya. Individual itu maksudnya kalau Bapak ngerokok kok tidak nyaman, ya nggak usah ngerokok dulu kan gitu. Oh kayak gitu. Oh iya. Terus seperti makanan juga gitu, kok saya makan ini kok nggak enak gitu, umpama yang ngerasain kita kok nggak enak, nggak nyaman, ya udah nggak usah makan dulu. Tapi kalau baru nyoba sekali, 2 kali itu kok pas keduanya nggak apa-apa, berarti bukan dari makanannya kemarin. Oh kayak gitu. Ya pokoknya kalau nyoba itu 2 kali, umpama kok pas kita habis makan mie, umpama kok kambuh, nah besok pas setelah kambuh nyoba mie dulu, kambuh atau tidak. Kalau tidak kambuh berarti bukan dari mie, gitu kan? Bukan dari itu ya.
Ya, Saya kan sering ikutin video Pak SJ, termasuk yang sudah lama-lama itu kan saya selalu buka untuk motivasi saya itu ya, Pak untuk ya, sembuh kan. ya, ya, Ya betul. alhamdulillah sudah membaik. Ya, Saya sudah bisa beraktivitas berolahraga juga Pak SJ. ya sudah Maksudnya bagus jogging-jogging dong. kecil aja. Ya, Iya, nggak usah takut lagi kalau tinggal rasa suka iya, nyeri-nyeri di bawah ketiak itu tekan-tekan saja. hmm, Kalau hilang, iya. itu sudah sedawa hilang itu aman, itu nggak apa-apa. Ditekan kencang juga Oh tidak nggak apa-apa apa-apa itu itu. di bawah ketiak itu. Terus kalau Iya, nyeri-nyeri di dada tengah umpama, Bapak juga nggak usah iya. panik, langsung ditekan-tekan aja Ah, seperti yang saya arahkan di pertolongan pertama saat asam lambung naik. iya. Nah, itu kalau Benar-benar. sudah sendawa hilang udah aman. Apalagi Oh, ya, jadi kalau umpama Bapak sudah sakit seperti ini, terus malam kurang tidur. Nah, pas malam kurang tidur itu biasanya banyak gas numpuk di usus sama lambung. Nah, itu kalau pas numpuk juga biasanya kok agak sesak siangnya, itu nggak usah takut. Nah, itu tinggal tekan-tekan saja di dadanya yang terasa tidak nyaman tadi saat sendawa juga hilang. iya, Itu saat kurang tidur juga iya, bisa pengaruh ini ke sini, tapi nggak usah langsung beli obat nanti kalau umpama cuman kayak gitu ditekan-tekan kok hilang. iya. Udah, nggak usah ketakutan itu udah aman. Oh gitu Pak SJ. Iya, Oh iya, kemarin ini Pak, ya alhamdulillah tidur saya nyenyak alhamdulillah selama ini ya, semenjak selalu konsumsi banyak PSJ ya, ya, terus kemarin sempat putus obatnya karena tunggu datang obatnya itu ya, dari ya, Ibu Tini kan. ya, Ibu Tini kan untuk Sulawesi. Jadi ya. saya konsumsi jamu kunyit PSJ apa itu enggak ada pengaruh. Sebenarnya tidak pengaruh, tapi kalau di empedunya yang melemah minum kunyit biasanya tambah sesak. Oh kayak gitu. Ya, itu Oh kalau kita ngelihat di grup-grup Facebook ya, itu kalau saya kan iya. banyak suka ngelihat di grup-grup Facebook, itu banyak yang suka aduh setelah minum kunyit malah tambah sesak, tambah kembung, itu banyak. Karena kita itu harus tahu kunyit itu bagaimana kerjanya kan gitu. Iya, benar, benar, Nah, benar, yang benar. meneliti kunyit juga kami juga tidak tahu gitu kan. Tidak tahu kunyit itu Iya. kan itu dipercaya, itu katanya melapisi dinding lambung. Iya. Nah, dinding lambung ini nggak perlu dilapisi, dinding lambung itu aman, sudah dibikin sama Allah itu sempurna dan itu tidak akan terjadi luka, apalagi terkikis. Karena kalau terkikis itu nambalnya susah. Iya, pasti Ya. benar. Nah, itu seperti itu. Karena ini Oh, gitu. iya, usus sama apa namanya lambung itu dibikin sempurna sama Allah dan itu juga tahan dengan benda-benda yang tajam. Iya. Nah, terus selama Jadi, ini juga kita mengenalnya kan karena lambung mencerna kan. benar. Nah, sedangkan lambung itu kan tidak mencerna, lambung itu hanya penampung makanan yang setelah kita kunyah, yang mencerna atau mengunyah tadi, ya mulut itu nanti masuk ke dalam apa? Ke lambung itu cuman ditampung saja seperti tangki motor itu, nanti baru masuk Iya. ke usus baru diserap sari makanannya. Makanya kalau Betul, umpama betul. ya Bapak makan kedelai umpama kok masih utuh ketelen, nah besok keluarnya juga utuh kan gitu karena memang nggak ada pencernaan. Oh, gitu. Ya, Iya, tapi iya benar-benar. kalau jenis ayam atau ikan yang telinganya itu tidak kelihatan, nah itu semua makanannya utuh, dan itu pencernaannya juga di usus bukan di lambung. Lambung ya hanya nampung saja. Seperti kita ngeliat ayam tombolok ayam itu kalau gede kan Benar. nggak bergerak makanannya itu. Kita pegang juga santai aja makanannya nggak bergerak sama sekali. Oh iya, Pak SD benar. Ya kalau Iya, iya. dibantu sama cairan empedu itu kalau manusia tidak dibantu dengan cairan empedu. Empedu hanya untuk apa makhluk hidup yang memiliki telinga tadi, empedu itu hanya untuk pembersih tengah tubuh saja gunanya. Oh iya, iya. Ya. Jadi Pak SJ, saya untuk saat ini saya sudah tidak konsumsi kunyit lagi karena obatnya udah datang minggu lalu. Jadi Ya. saya sambung lagi obat yang cair sama yang pil Ya. gitu. Yang penting gini. Alhamdulillah. Ya. Iya. Yang penting gini. Ini sudah kalau dari apa pembicaraan Bapak itu Bapak sudah sembuh ini. Oh kayak gitu. Ya sudah sembuh, cuman cairannya yang kapsul boleh tidak diminum lagi, yang cair dihabiskan. Nah itu supaya produksi gasnya berhenti. Kalau produksi gasnya berhenti, otomatis gasnya tidak akan muncul lagi. Jadi Bapak sudah sembuh. Oh alhamdulillah
Alhamdulillah kalau sudah gitu Pak SJ. Cuma saya masih takut makan yang ini seperti Pak SJ bilang itu kayak pisang, terus ubi-ubian. Saya masih takut yang banyak-banyak gasnya itu Pak SJ. Enggak, ubi Yang sampai itu kambuh lagi. Yang Ubi aman. Aman semua. Cuman kalau pisang kenapa? Kalau Bapak makan pisang bisa langsung kambuh dalam waktu paling lama 2 jam. Itu pasti kambuh kalau makan pisang. Tapi kalau sudah direbus, sudah digoreng kan boleh walaupun masih sakit. Itu aman. Nah, nanti kalau sudah sembuh total cuman kacang tanah ya yang kita lakukan kacang tanah. Kalau seperti kacang panjang, kacang mede, kacang apa saja silahkan. Nah, terus pepaya itu juga nanti kalau sudah sembuh boleh, tapi pisang jangan nyoba-nyoba. Kalau sudah sakit seperti ini sensitif sekali. Pas Bapak kambuh nanti ketakutan lagi. Oh, kayak gitu. Ya, kami juga sudah tidak berani makan pisang itu. Terakhir nyoba itu 2017 kami nyoba. Nah, itu karena belum pernah nyoba pisang yang kecil-kecil itu, kami nyoba 3 biji maghrib. Nah, sampai jam 9 aman, jam 11 aman, jam 3 pagi tidur nyenyak, langsung terbangun melilit semua sampai hampir 2 minggu itu, 10 harian itu saya sembuh. Waduh. Nah, itu yang pisang ya. Hati-hati ya. Makanya karena penyakit ini juga yang mengenali orang-orang yang pernah sakit juga ya. Saya yang betul Pak SJ. Nah, berarti Pak SJ sudah pernah alami dulu ya? Kami lebih parah lagi kayak dulu, udah banyak hampir mati lah itu. kami pikir juga kami tidak akan hidup waktu itu karena gitu. pokoknya tinggal tulang sama kulit itu dulu. Jalan 2 langkah, nafas putus, nggak bisa bicara. Saat ditanya orang-orang itu sampai mau ngomong nggak bisa keluar kata-katanya, nggak bisa keluar suaranya, mau gerakan bibir berat itu sampai dikira saya itu orang bego gitu. Iya. Jadi kalau orang nggak bisa jawab karena nafasnya udah mau putus itu. Iya. Terus ini Pak SJ, makanya kan kayak gini, saya biasanya bekerja di luar negeri. Ya. Ya kan, ya otomatis itu kan waktu sebelum kena asam lambung, ya itu kan perjalanannya sampai 9 jam di pesawat. Nah, ini sekarang ini saya selalu mikirnya ke situ Pak SJ. Waduh, bagaimana saya bisa keluar lagi kerja, sedangkan rasa cemas selalu kambuh kan kemarin-kemarin itu. Bagaimana kalau dalam pesawat kan berjam-jam begitu. Makanya cemas seperti itu yang disebut, makanya disebut anxiety. Anxiety itu sebenarnya tidak ada, tapi kecemasan itu timbul karena kita pernah sakit yang tidak nyaman seperti kemarin kan. Iya benar Pak SJ. Nah itu akhirnya kita timbul cemas nanti kalau di pesawat gimana. Tapi saya yakin ini di pesawat aman karena dulu juga awal-awalnya saya juga gitu. Nah sudah sembuh waktu itu tahun 2015 itu pertama kali saya mulai naik pesawat lagi ke mana itu Surabaya, karena kami dipanggil di Surabaya waktu itu sama orang asam lambung juga. Nah itu sempat ketakutan nanti kalau kambuh gimana, tapi ternyata sampai Surabaya bahkan PP aman. Makanya sekarang berani aman ya. itu Pak, rencana kan kalau saya mau berangkat dari luar negeri, rencana pengen singgah ke kan di Jakarta Pak ya? Jakarta Selatan ya? Iya, saya pengen ketemu langsung dengan Pak SJ. Terus siapa tahu bisa terapi dulu kan? Kayak gitu. Itu namanya nanti lihat jadwal atau janjian dulu. Janjian dulu kapan kami ada, karena sekarang kan kita bagi waktu 2 minggu kami ada di Jawa, 2 minggu ada di Jakarta. Nah besok ini kami kembali ke Jawa 2 minggu. Nah Bapak keluar negerinya kapan? Saya masih di Makassar sekarang ini Pak. Oh masih lama ya? Masih lama ya, masih ada proses visa ini mungkin sekitar 1-2 bulan lah. Oh ya, kalau masih agak lama. Jadi makanya Allah masih ketemu. Makanya saya istirahat penuh ini Pak, berobat betul. Saya memang betul-betul konsumsi obat herbalnya Pak SJ ini memang teratur saya kan. Kemarin itu saya yang namanya obat Pak, aduh enggak pernah saya itu. Saya enggak ini pas kena sakit inilah ya ini. Tapi alhamdulillah saya dapat obatnya memang ini. Saya pagi 1, malam 2. Bu, mantap ini saya bilang. Wah boleh nih. Wah, alhamdulillah. Saya sudah bisa berolahraga, sudah
Sudah ketemu. Sudah ini Pak, bisa lari ya? Ya. Sudah bisa olahraga, lari-lari Ya, apa jogging ya kan? sudah aman berarti. Iya. Sudah nggak usah takut lagi. Terus makanan-makanan yang penting hati-hati, umpama kita pas di luar negeri juga, umpama dikasih pisang jangan coba-coba saja. Nanti kalau coba kayak gitu ya. sendiri. Aduh, saya nggak berani tuh Pak SJ, Ya. nggak mau saya. Pokoknya kalau bisa selamanya jangan dicoba. Iya. Iya. Kalau daging-daging gimana itu Pak SJ? Daging-daging Kami di itu Makassar ini kan tahu aja kan namanya coto Makassar Pak. Iya, Makan iya. khas Makassar gitu. Nggak apa-apa, santan Nah, itu juga saya. aman, itu tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Selama ini kan Oh, iya. kebanyakan kan mitos ya, mitos yang maksudnya kami juga tidak tahu yang meneliti siapa itu, seperti katanya kul mengandung gas, semangka mengandung gas, terus Oh iya. apa sawi yang mengandung gas, kan sayur-sayuran banyak. Iya. Padahal itu bukan mengandung gas, itu mengandung air. Saat kita Oh, keisi mengandung air. iya, kita saat keisi air banyak di dalam lambung atau usus numpuk, itu akan terjadi Iya. kembung, seperti kita kebanyakan minum. Keisi angin juga sama, atau gas itu kita juga kembung, sama kembungnya. Nah, itu Gitu, saat Pak ya. diserap sama usus kan air keluar banyak, akhirnya ada yang naik ke lambung, ada yang ngumpul di usus itu cairannya kan. Oh Airnya itu. gitu, iya ya. Nah, kalau yang mengandung gas itu sebenarnya menelitinya paling mudah. Tumbuhan itu kalau dibakar kok sebentar langsung agak mengering terus nyala, berarti itu mengandung gas. Gas. Contohnya seperti apa? Kulit jeruk, ya kan? Terus Iya benar. pohon cemara itu makanya mudah terbakar karena itu mengandung gas itu. Mengandung gas ya. Ya. Oh iya. Kalau yang dibakar kok cuman melempem terus keluar air, itu memang mengandung air dan itu nggak nyala. Partikel itu nggak nyala. Oh, itu. gitu. Iya, saya sampai nggak pernah lagi makan lalapan Pak SJ gara-gara itu. Kol Iya. itu, katanya kol itu banyak gasnya. Waduh, saya nggak makan lagi. Udah, pokoknya yang penting, karena ini masalahnya 3 itu saja. Terus yang menyebabkan gas itu bukan dari makanannya ya, tapi kalau pisang itu karena kaliumnya tinggi, itu menimbulkan panas yang lumayan besar di dalam tubuh, apalagi Iya, panas. terkontaminasi dengan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung, itu cepat sekali gasnya. Iya. Nah, ini yang kita hati-hati, makanya kami selalu melarang pisang, karena kami juga sudah tahu masalahnya dan kami merasakan sendiri dan sudah kami coba semua jenis pisang kambuh. Oh iya. Ya. Mantap ini Pak SJ ini, boleh lah. Motivasi memang ini Pak, Iya. mantap Pak. Waduh. Ya, apalagi Bapak udah sembuh, udah nggak usah takut lagi, kapsulnya minum lagi udah aman. Cairannya Udah aman, saja Pak, ya, sayang nggak dihabiskan supaya itu apa kotoran-kotoran Iya. yang menempel di dinding usus sama lambung itu penyebab gasnya. Iya. Nah, udah Oh, kalau gitu. minum cair itu biasanya gasnya apa penyebab gasnya itu akan tetel semua dan terbuang. Iya, saya sisa setengah ini Pak, ininya yang Ya, cair. dihabiskan saja yang cair. Kalau kapsulnya ini nggak minum lagi nggak apa-apa. Terus kalau suka terasa nyeri di ketiak atau di dada, tekan-tekan saja sampai sendawa, biasanya langsung hilang. Udah aman itu. Oh, udah aman Pak ya. Ya, sudah aman. Jadi minum kopi sudah boleh atau belum nih Pak? Belum ya? Kalau minum kopi juga kami nggak pernah melarang. Kopi itu sebenarnya gini loh, kopi itu sebenarnya Iya. obat malahan. Cuman kadang kita nggak tahu. Nah, cuman pas kondisi setelah minum kopi, biasanya kan perut agak Iya. rasanya kayak penuh, nggak nyaman. Terus Iya, kita sendawa-sendawa benar. terus. Iya. Itu paling lama 1 jam sendawa-sendawa itu. Kalau nggak setengah Oh, jam, kayak 1 gitu. jam. Nanti setelah sendawanya habis, kita langsung ringan sekali badan, termasuk perutnya ringan, karena itu membantu membuang gas itu sebenarnya. Oh, kopi itu Pak. Iya, apalagi kalau kopi tanpa gula lebih bagus lagi. Nah, resepnya Pak SJ apa nih? Kayaknya bagus nih. Kopi Iya. apa nih? Jadi Kopi yang penting tanpa gitu, gula atau apa? kalau kita habis minum kopi kok terasa kayak begah, terus sendawa-sendawa terus, nggak usah takut, ditekan-tekan aja terus sampai sendawa-sendawa terus, itu gasnya habis langsung lega, itu enak perutnya juga. Oh gitu. Iya. Jadi bagusnya kopi tanpa gula aja Pak SJ konsumsi ya? Ya, yang bagus kopi tanpa gula itu bisa untuk obat darah tinggi, bisa untuk asam lambung. Nah, orang yang darah tinggi kalau pengen ngopi ya udah nggak usah pakai gula, itu biasanya akan cepat sembuh. Oh iya. Oke Pak. Mulai besok saya akan coba Pak.
Iya, Iya, insya Allah. Pak. Iya. Iya. Udah nggak usah lagi, ini udah sembuh ya Bapak ya. Amin. Iya Pak, saya siap Pak, siap Pak. Alhamdulillah Iya. lah, berkat berkat motivasi Pak SJ, Ya. terus ikhtiar di obatnya Pak SJ juga, Iya. alhamdulillah Pak. Ya, Iya. semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit Bapak. Amin Pak, amin, amin. Ya. Terima kasih banyak Pak SJ. Ya, Sama-sama Pak. Pak SJ sehat selalu Pak ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.